Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, di Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video lucu dan ngakak, namun berkualitas. Jadi saya berharap dalam beberapa menit ke depan, saya mengajak pemirsa sekalian untuk kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video saya yang sudah saya kumpulkan dan akan saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Kali ini, tentu topik yang masih menarik, yang masih menjadi trending isu saat ini, yakni Bapak Prabowo dengan program makan siang gratis. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Siapa yang nggak marah, yo? Hutan habis, singkongnya nggak jadi. Siapa yang rugi? Pemerintah yang rugi. Masyarakat kena dampaknya. Sudah berapa puluh tahun, karir sudah mau sadap gitu, kok digusur? Aku bilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong. Walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Ahlinya nggak mau dengar. Tanam ini bisa enggak kan gitu. Kalau masyarakat semua tahu, nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Kita harus ambil langkah berani. Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank? Oke, bagi yang orang-orang yang pemalas, lumuh, siapkan mental Anda. Anda semakin jaya, nggak usah bekerja, oke? Dan bagi yang belum miskin, silahkan miskin. Jadi nanti kita dapat makan gratis, walaupun makan siang saja. Silahkan perut Anda dikosongkan, oke? Tetap bisa hidup, oke? Khusus untuk para pemalas, para orang-orang miskin, dan para orang-orang yang tidak mau bekerja dan berkreatif, siapkan mental Anda. Kita akan dapat makan gratis selama 1 periode. Oke? Menarik guys, program makan siang gratis yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini, menurut tanggapan dari netizen ini, lebih difokuskan dan lebih spesial kepada orang-orang yang pemalas. Ya, ini adalah poin pentingnya. Program makan siang gratis ini lebih tepat diterima kepada mereka-mereka yang malas bekerja, malas untuk berkreatif. Karena mau sampai kapan seorang Prabowo Subianto akan mampu untuk memberi makan siang gratis kepada masyarakat Indonesia? Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Mari kita gunakan hati nurani kita. Program ini masuk di akal atau tidak? Inilah yang sering kali saya katakan bahwa hanya demi meraih suara, terkadang program yang mereka sampaikan itu tidak masuk di akal. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, Prabowo itu kalau ditanya apa aja, itu tuh semua jawabannya itu semua outdated. Sementara wakilnya
itu nggak punya jawaban apa-apa. Ya nanti saya lihat begitu kan, lalu nanti saya pikir kita tampung dulu. Mas Putut kenal satu juru bicaranya. Saya tidak menginikan tidak memihak pada Ganjar Pranowo ya. Ada satu juru bicara yang anak umur 21 tahun, anak Universitas Erlangga, yang benar-benar menangkap perhatian saya. Wah, ngomongnya luar biasa. Kalau itu diadu dengan Gibran, jauh betul. Kira semester berapa ya? Baru 21 tahun. Ya. Bli Made, dari obrolan kita ini tadi saya menangkap seolah-olah Bli Made menaruh kecurigaan bahwa kalau Prabowo dan Gibran yang berkuasa, sesuatu yang buruk akan melanda Indonesia. Saya terus terang menangkap iya. Karena 2 kali Prabowo berusaha untuk menjadi presiden tidak bisa. Terus kemudian saya tahu siapa yang akan menjadi pemenang di balik di balik pencalonannya Prabowo, dan dia relatif tidak punya musuh di kalangan elit gitu ya, di kalangan raja-raja uang dan sebagainya ya. Bisa jadi bahwa kita akan kembali seperti zaman Orde Baru, iya, sangat kuat kemungkinan. Terus kemudian apa saja yang akan dia perluas, saya melihat bahwa usaha dia untuk membuat komite cadangan yang nanti walaupun itu secara hukum itu sah gitu ya, di 1 juta paramilitary itu luar biasa ya. Terus kemudian nanti dia akan menjadi panglima TNI, orang yang pernah dipecat menjadi panglima TNI ya, panglima tertinggi gitu ya, membawahi ini, dan kemudian dia akan menguasai kepolisian. Untuk saya ada sesuatu ya. Saya masih ingat ada satu laporan di majalah Pantau ketika masih terbit. Itu ada seorang wartawan Pantau yang embed ke Aceh. Waktu itu darurat belum darurat ini. Tapi Prabowo itu mengumpulkan mereka dan dia bilang, mereka ini maksudnya wartawan, pasukan. Nah, dia bilang, siapa yang bisa mendapatkan 1 kepala pimpinan GAM, saya kasih 100 juta pada waktu 100 juta. Itu gayanya Prabowo dari waktu ke waktu. Ya, itu bisa disimak di Pantau ya. Iya. Itu gayanya Prabowo dari waktu ke waktu yang saya amatin. Ya. Kalau kamu berhasil ini, 1 juta untuk kamu. Itu caranya dia membangun loyalitas ya di kalangan prajurit dan sistem reward yang tidak ada dasar hukumnya dan sebagainya. Ini buruk sekali kalau diterjemahkan ke dalam governance gitu ya. Tapi begini Bli, dalam situasi ke depan, di tengah situasi geopolitik dan dunia yang mencekam ini, apakah model orang Pak Prabowo ini justru yang kita butuhkan? Nah, tidak ya. Saya justru membutuhkan seorang yang mampu menjadi diplomat. Oke. Ya. Orang yang omongannya terkontrol. Apa yang dikatakan di Shangri-La Forum oleh Prabowo di Singapura itu ngawur sekali. Dan itu tidak lahir dari mana-mana, itu lahir dari dia sendiri yang merasa pintar. Terus kemudian itu kalau dia menjadi presiden dan ngomong seperti begitu, saya nggak tahu bagaimana posisi Indonesia nanti. Oh ya, apa yang salah dari itu? Iya, pada waktu itu dia mengatakan bahwa kalau tidak salah wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Rusia itu sekarang menjadi wilayah status quo. Kan? Ya, status quo. Ya jelas orang Ukraina nggak akan mau karena itu dianggap sebagai pencaplokan, ya kan? Yeah. Sebagai pencaplokan, dan negara-negara Barat juga tidak mau. Kalau itu dibiarkan,
Rusia akan secara pelan-pelan bisa mengklaim memasukkan ininya, terus kemudian menduduki wilayah lain dari Ukraina, dan ini kemudian menjadi status quo sampai akhirnya Ukraina habis gitu. Sama seperti Israel melakukan terhadap Palestina juga seperti kayak begitu. Ya, tapi biasanya kalau ceasefire itu kan memang status quo-nya dulu diadain kan, hukumnya gitu. Baru nanti ketika terjadi perundingan. Kalau ceasefire orang mundur ke tapal batas semula. Oke. Terus kemudian kalau itu di apa namanya bukan status quo, tetapi UN harus masuk ke situ. Iya, ya maksud saya begitu. Baru ketika terjadi kemudian mediasi dan lain sebagainya, status quo ini nanti kemudian baru diobrolin. Cuman masalahnya ceasefire itu selalu mengandaikan bahwa kedua belah pihak itu capek berperang. Oke. Ya. Ya, ini kan baru-baru nih. Dan Rusia pada waktu Prabowo ngomong itu sedang kalah-kalahnya gitu kan. Pada waktu itu karena sebab bantuan senjata dari negara-negara Barat itu luar biasa banyaknya gitu, sehingga Ukraine bisa melakukan serangan balik gitu. Nah, itu kalau itu dikemukakan, kalau dia jadi presiden, waduh, menurut saya itu foreign policy disaster yang luar biasa besar. Ya, kita nggak mau presiden yang seperti begitu. Ya. Kemudian kebijakan di dalam negeri. 2024 makan gratis. Timbang makan juga lu mau makan gratis mulu. Haji Bowo ini yang orang yang galak banget ini. Iya. Oh enggak, mau jadi ketua RT kita. Maka tadi kata gua. Ini Haji Bowo mah terkenal galak. Lah zebra dibentak kamu dia hitam hilang. Nah, ini mah galak yang bukan galaknya orang. Galak nih gua. Bang, bukan galak, dia tegas. Galak, apa bedanya sekarang sih? aja lagi santun, karena lagi pemilihan. Iya. Udah kepilih mah buset. Emang Pak Prabowo nggak tahu nih, masyarakat Indonesia itu banyak banget. Mau dikasih makan apa? Dedak ayam, dedak bebek, hah? Maksud gua jangan kayak begitu ya kan? Maksud gua gini nih, yang pasti-pasti aja lah, ya kan, yang pasti-pasti aja. Soalnya mau dikasih makan apa kek, mau sebanyak apa, kalau SDM-nya bobrok ya udah bobrok aja. Ukuran mengatakan bahwa seseorang itu punya kemampuan itu sangat subjektif, Bung. Jadi ada catat dulu. Saya ukuran mengatakan bahwa seseorang ada tahap-tahap yang kita lalui, ada tahap yang kita lalui. Tidak langsung misalnya katakanlah. Saya sebagai pribadi bisa mengatakan Anda belum mampu. Subjektivitas saya. Oh, tidak bisa. Ada ukuran, profesional. Ada ukuran profesional. Misalnya katakanlah di partai politik ada proses politik, ada budaya politik, ada rekrutmen politik. Itu tidak dilakukan oleh Gibran. Coba misalnya suatu contoh, saya mau kasih alasan. Tiba-tiba Golkar mendukung Gibran, di mana Golkar mengusung Erlangga Hartarto. Ada apa di balik itu? Kok marah-marah? Ini bukan marah-marah, menegaskan. Ya nggak usah marah-marah. Karena suaramu kuat. Aku menegaskan supaya sebanding. Gini nak, ya bukan orang jadi marah-marah. Orang kan kalau suaramu keras, karena hatinya makin jauh. Jadi harusnya makin dekat. Tapi ginilah kan. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video dari saya pada season pertama. Dalam season pertama ini ada poin penting yang harus kita pikirkan bersama. Penyampaian atau informasi yang disampaikan oleh ahli Blimade tadi. Ada sebuah statement yang mengatakan bahwa berbahaya kalau seorang Prabowo Subianto menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita pastinya mengetahui rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Wataknya yang emosional, wataknya yang keras, sikapnya yang otoriter, yang arogansi. Sehingga tidak heran, para ahli pun mengatakan demikian, bahwa berbahaya kalau negara kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto. Pemirsa, saya ingin mengajak Anda, mari kita gunakan hati nurani kita, gunakan logika dan akal sehat kita untuk mencari pemimpin untuk mengayomi bangsa ini.
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat besar. Kita tentunya membutuhkan figur pemimpin yang berkualitas, figur pemimpin yang punya integritas, figur pemimpin punya kestabilan dalam mengelola emosionalnya. Itu yang kita butuh saat ini. Tentunya kita harus mencari pemimpin yang merakyat, pemimpin yang rekam jejaknya baik, pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Sekali lagi, saya mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak kembali pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Blimade tadi. Dia adalah seorang ahli. Dia mengatakan dengan terang benderang bahwa berbahaya kalau negara ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto. Semoga saja narasi buah pikiran yang baik yang datang dari Blimade tadi bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita agar di tanggal 14 Februari 2024 nanti kita mampu untuk memberikan suara kita di TPS itu kepada orang yang tepat. Pilihlah orang yang berintegritas. Pilihlah orang yang berkualitas. Pilihlah orang yang rekam jejaknya baik. Pilihlah orang yang merakyat. Figur-figur pemimpin yang bisa berbaur bersama rakyat. Itulah pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Blimade tadi. Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita masuk di season kedua. Saya berharap pemirsa sekalian tetap setia untuk menyimak cuplikan-cuplikan video dari saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo kawan-kawan semuanya, mengomentari acara dialog terbuka yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah kemarin cukup menarik memang, karena menimbulkan berbagai kontroversi. Yang pertama adalah ketidakhadiran seorang Gibran. Padahal menurut Kiai Mufti di Muhammadiyah jadwalnya sudah disesuaikan. Artinya jadwal itu sudah sesuai dengan kesepakatan. Bahkan calon-calon yang lain, contohnya Anies Muhaimin hadir, Pak Ganjar, Pak Mahfud hadir, tapi sayangnya Mas Gibran tidak hadir. Tentu ya, meskipun saya tidak bisa mengatakan semuanya, tentu sebagian pemuda-pemuda Muhammadiyah yang menunggu statement ya, gagasan dari seorang Gibran tentunya kecewa dengan ketidakhadiran seorang Gibran. Gibran tidak bisa kemudian memprioritaskan mana yang prioritas, mana yang tidak. Yang kedua, saya bingung kemudian menilai Pak Prabowo, khususnya ketika panelis bertanya terkait persoalan hukum dan HAM. Apa kemudian strategi-strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki hukum dan juga HAM? Pak Prabowo jawabnya yang berkaitan dengan hukum, dia hanya menjawab untuk mengatasi persoalan hukum, kata Pak Prabowo, itu hanya dengan cara ya kemudian menaikkan gaji hakim, memastikan gaji hakim terpenuhi atau kesejahteraan hakim terjamin. Apakah iya semuanya bisa teratasi hanya dengan ya memberikan gaji yang tinggi kepada hakim? Bukannya dalam hukum juga ada yang namanya persoalan nepotisme. Nepotisme itu tidak ada kaitannya dengan berapapun gaji hakim, karena itu berkaitan dengan hubungan keluarga. Sebesar apapun gajinya, kalau itu berkaitan dengan hubungan keluarga, ya bisa saja putusannya tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya. Pak Prabowo perlu ingat itu. Yang kedua, ketika Pak Prabowo ditanya soal HAM, beliau justru mencurigai Amnesty International. Saya bingung itu, ketika ditanya HAM, justru yang dicurigai adalah Amnesty International. Apa solusinya? Nggak ada, dijawab Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kemarin itu hanya 3, apapun pertanyaannya, jawabannya 3. Pertama, makan gratis. Yang kedua adalah menaikkan gaji. Yang ketiga adalah hilirisasi. Itu aja jawabannya Pak Prabowo, tidak ada yang lain.
Silakan Anda para pemilih-pemilih milenial Gen Z cari pemimpin yang punya gagasan dan memilihlah secara rasional, bukan karena pokoknya. Tenang saja Pak, ada saya. Bapak jalannya udah miring-miring, standar satunya kena. Ini ada saya, anak muda, motor listrik yang disubsidi pemerintah. Tapi pengusahanya bukan pembelinya. Tenang saja Pak. Nggak mungkin aparat Konoha mau disuruh pasang baliho. Aparat nih bos, senggol dong. Masa aparat disuruh pasang baliho? Yang bener aja. Malu sama seragam. Pas laporan pagi apel, siang nangkep penjahat, malam pasang baliho. Jatuh harga diri. Biasanya angkat senjata, masa sekarang angkat papan baliho? Yang paling gak enak itu pas nangkep maling, bisa-bisa malingnya nyorakin. Yang habis pasang baliho. Makanya Kak saranin buat aparat Konoha fokus jaga keamanan pemilu, jangan jadi pemain. Mana ada wasit ikut cetak gol. Tunjukkan kalau aparat itu netral. Kalau nggak netral berarti saya ini setiap acara rame tapi kok surveinya jelek terus. Yang salah surveinya atau acaranya yang rame saya nggak tahu. Gak usah terlalu banyak pikiran lah ya. Masalah survei, masalah apa, siapa yang paling tinggi, kita jalani aja Gus. Ya. Santai aja Gus. Yeah. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Ada sedia sarapan ya? Sehat semua. Yang anak-anak dijaga ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak, hati-hati ya, jangan sampai kecet ya. Ya, pokoknya nanti yang tertib, jaga ketertiban. Pokoknya sehat selalu ya. Makasih ya, makasih. Baik. Ya, makasih. ngapa Thomas ngomongnya kayak gitu? Ngomongnya yang jelas, udah gede loh, udah kayak anak kecil aja ngomong kayak gitu. Ngomong yang jelas, mau apa? Mau donat? Ngomong yang jelas. Kenapa masalah nggak yang ikut sama Almas? Almas. Mas dari poin yang di MK ada salah satu Almas itu mengidolakan dengan perkembangan tanggapannya gimana? Sekali lagi untuk pemilihan warga perkembangan atau kemajuan kota Solo ya, saya balikan lagi ke warga yang menilaikan warga itu. Aduh. Sosok cawapres kalau dia punya mentalitasnya seperti ini, retorikanya seperti ini, lalu intelektualitasnya seperti ini, mau dibawa kemana negara kesatuan Republik Indonesia ini? Dalam cuplikan-cuplikan video ini, ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka ini, bagi saya secara pribadi ya, saya menilai bahwa Gibran ini belum layaklah untuk menjadi pemimpin nasional. Sekali lagi, belum layak untuk menjadi pemimpin nasional. Saat ini kita mencari pemimpin yang berkualitas, yang mentalnya itu bagus, retorikanya itu bagus, intelektualitasnya juga bagus. Itu yang kita cari saat ini untuk memimpin dan memajukan bangsa Indonesia ini. Tapi kok kenapa sih Koalisi Indonesia Maju, yang saya secara pribadi ketahui bahwa ada orang-orang hebat yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini, tapi kenapa
bisa memberi kepercayaan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini. Bagaimana tidak, ada seorang Yusril Iza Mahendra. Beliau ini adalah ahli hukum tata negara yang pastinya orangnya sangat berintegritas, orangnya sangat berkualitas, pengetahuannya bagus, rekam jejaknya bagus. Kok lebih percaya kepada Gibran Rakabuming Raka? Ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, ada Zulkifli Hasan, yang semuanya adalah orang-orang hebat, ketua-ketua partai. Tetapi kenapa bisa kasih kepercayaan kepada seorang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini? Tentu tanda tanya besar buat kita rakyat Indonesia. Kenapa orang-orang hebat tidak dikasih kepercayaan untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto? Malah mereka lebih percaya kepada seorang Gibran Rakabuming Raka yang kita ketahui bahwa pengalamannya dia dalam kehidupan berpolitik itu masih sangat minim. Baru aja 2 atau 3 tahun menjadi wali kota Solo. Belum pernah menjadi DPR, belum pernah menjadi gubernur, belum pernah menjadi menteri. Tiba-tiba sudah jadi calon wakil presiden. Guys, logika akal sehat kita ada di mana? Tentu ini sangat disayangkan. Ada putra-putra Indonesia yang hebat. Ada putra-putra Indonesia yang rekam jejaknya itu sangat luar biasa. Orang-orang yang berintegritas, yang pengalamannya sudah seobrak-abrik. Tapi kok bisa mereka itu tidak dipakai? Mereka itu tidak dipilih? Sekali lagi saya ingatkan bahwa mari kita pilih pemimpin yang benar-benar mampu untuk mengayomi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini. Dan yang konyolnya lagi ketika ada statement yang mengatakan bahwa oh karena Gibran itu anaknya Presiden Joko Widodo. Beda bos. Seorang Presiden Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming Raka, yang walaupun Gibran ini adalah anak kandung dari Bapak Presiden Joko Widodo, pengalaman, kehebatan, perjuangan yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo ini tidak ada tandingannya dengan Gibran Rakabuming Raka. Gibran ini lebih tepat, dia harus lebih banyak belajar. Mari, saya mengajak kepada pemirsa sekalian, cobalah gunakan akal waras kita. Mencari pemimpin untuk mengayomi bangsa Indonesia ini bukan sebagai bahan candaan. Tetapi kita benar-benar mencari figur pemimpin untuk membangun dan mensejahterakan bangsa ini. Selanjutnya, mari kita nyimak lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Demokrasinya ini kok dikangkangi bisa-bisa, diacak-acak seenaknya gitu. Apakah orang-orang yang besok bertarung gitu ya, legal, melanggar peraturan? Mungkin enggak. Are they legal? They are legal. Ya, formal ya. Ya. Is it ethical? No. Nah itu. Gitu. Jadi orang itu saya nggak tahu ya apa masyarakat itu udah saya gini, saya tuh punya pengalaman ya, bertahun-tahun itu punya pasangan berganti-ganti pasangannya, maksudnya pacarnya tuh ganti-ganti. Tapi semuanya toksik. Mereka toksik melakukan kekerasan dalam bentuknya masing-masing, beragam. Ada yang fisik, ada yang verbal gitu ya. Nah, itu pada saat saya selesai
hubungan yang terakhir saya udahlah dan berhasil keluar, itu pertanyaan saya pertama adalah waktu teman saya bilang sekarang kamu bisa dapat hubungan yang sehat, pertanyaan pertama saya adalah hubungan sehat itu apa? Karena saya nggak tahu. Karena belum pernah mengalami itu. Karena belum pernah mengalami itu. Dan akhirnya betul. Setelah itu saya punya relationship lagi, ya toksik lagi. Karena nggak punya ukuran itu tadi. Dan saya nggak paham apakah mungkin publik itu juga banyak yang kayak gitu. Sudah kena gaslighting berkali-kali mungkin. Sehingga kadang-kadang ya ukurannya juga jadi distorted gitu. Jadi ya udahlah sekarang apapun yang kita punya ini udah cukup baik kok gitu. Sebenarnya menurutku kita bisa dapetin yang lebih baik gitu. Iya, paham. Di dalam demokrasi hari ini gitu. Karena belum pernah merasakan hal yang baik ya, maka hal yang buruk ketika menjadi kebiasaan nggak ngerti lagi mana yang baik gitu. Hanya jadi dinormalisasi gitu. Iya. Itu saya setuju loh. Karena gini Mbak, misalnya ya, kan dulu tuh sering wah ada ini nggak level presiden lah, level bupati wali kota. Bupati wali kota itu ukurannya itu sederhana sekali, jalannya nggak rusak dan nggak korupsi udah dianggap baik. Kan itu mengerikan. Padahal itu bare minimum. Jauh dari minimum kan. Kok bisa ya kita jatuh dalam itu kan berarti untuk mencapai itu saja benchmarknya udah mungkin susah nyarinya gitu kan. Iya. Ya kok sampai hanya keinginan masyarakat yang penting jalannya halus dan nggak korupsi. Iya. Semua capres yang lain, semua cawapres yang lain kita sudah dengar. Masing-masing dari mereka sudah pernah bicara semua. Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Setelah daftar ke KPU, itu langsung ngobrol di banyak platform media loh. Pak Anies sama Gus Imin melakukan itu. Gitu. Nggak apa-apa, kalaupun kita mengukur kualitas isi pembicaraannya seperti apa, minimal ada yang diukur. Nah, satu pasangan terakhir ini, kan setelah daftar ke KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu nggak pernah kita dengerin. Nah, kalau ngomong anak muda bener, ayo dong ngomong itu. Kita pengen denger, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman gemoy-gemoyan begini, nggak cuman awok-wok dan maaf saya salah, bukan itu. Tapi ada satu elaborasi lebih panjang yang kita mau dengar. Nggak hanya keren-kerenan. Tuh Mas Gibran dengerin. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial gitu. Dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih. Jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalkan yang kita pilih adalah anak muda yang bahkan diajak diskusi aja dia lebih memilih untuk menemui yang lain, menurut gua mana cerminan atau refleksi dari anak muda yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa? Seandainya, mohon maaf banget, misalkan nih ya, ini kita bercerita aja, nggak obrolan warung-warung kopi aja lah. Seandainya nih, mohon maaf sekali, kepala negara jatuh sakit, maka kemudian wakil kepala negara yang akan menjadi mewakili tugas kepala negara, ya kan? Berarti kan harus punya wibawa, walaupun dia punya konsultan, walaupun semua bisa diatur. Cuman masalahnya adalah bagaimana sosok kita nanti di mata dunia. Kalau soal Pak Jokowi, salut gue, asli, karena beliau memang sosok yang pas untuk memimpin negara saat ini gitu loh. Nah, cuma untuk 5 dan 10 tahun ke depan, ya gue nggak tahu gitu. Kalau misalkan harus dipimpin sama orang yang menurut gue kayak lo memulai dengan sebuah marketing yang menurut gue agak kurang baik, nggak substansial, ibaratnya maaf dalam tanda kutip itu mencoba untuk mengaburkan opini masyarakat dengan diksi yang menurut gue tadi nggak penting. Itu memulainya aja udah nggak bener, apalagi nanti menjalaninya gitu loh maksud gue.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Jadi saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir, walaupun ada beberapa video yang lucu, yang ngakak, tetapi ada beberapa video yang menurut saya patut untuk kita renungkan bersama-sama, patut untuk kita cermati bersama-sama, karena ada pesan-pesan penting yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, khususnya menjelang pemilu 2024, di mana kita diajak, baik dari para ahli, maupun dari kaum milenial, maupun dari netizen, yang bersama-sama mengajak kita untuk mencari figur pemimpin yang baik, figur pemimpin yang benar, figur pemimpin yang mampu, yang berkualitas, yang berintegritas, untuk memimpin bangsa dan negara ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa memotivasi kita, bisa memberi warna baru dalam kehidupan kita ketika kita mau mencari sosok pemimpin yang baik dan benar. Seringkali saya katakan bahwa orang-orang baik pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan kebaikan yang kita tanam biasanya pada akhirnya akan menuai kebenaran menuju kemenangan. Itu kata kuncinya. Dengan demikian, dari cuplikan-cuplikan video tadi, saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata sangat yakin dan percaya pemirsa sekalian pasti mampu untuk memilah demi memilih pemimpin yang terbaik di bangsa ini. Kita ketahui bersama, ada 3 capres-cawapres saat ini. Ada Anies Rashid Baswedan bersama pasangannya Muhaimin Iskandar. Ada Prabowo Subianto bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka. Dan juga ada Ganjar Pranowo bersama pasangannya Profesor Dr. Mahfud MD. Dari 3 pasangan capres-cawapres ini, siapakah dari mereka yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang rekam jejaknya baik, yang merakyat, yang mampu untuk mengayomi bangsa ini? Itulah pemimpin yang harus kita perjuangkan. Itulah pemimpin yang harus kita pilih. Itulah pemimpin yang harus kita dukung demi membangun bangsa dan negara ini. Ingat, kita memilih pemimpin bukan untuk mengayomi bangsa Indonesia ini 1-2 hari atau 1-2 minggu, tetapi untuk 1 periode, yakni 5 tahun. Dari 2024 sampai 2029. Tentu ini adalah sebuah tanggung jawab besar untuk kita rakyat Indonesia. Jika kita benar dalam memilih pemimpin, tentu pada akhirnya kita akan melihat hasil-hasil pembangunan yang ada di bangsa ini. Tetapi jika pada akhirnya kita salah dalam memilih pemimpin, maka kehancuran itu akan membawa, akan menimpa di bumi Nusantara ini. Mari kita gunakan logika dan akal waras kita dalam memilih pemimpin di pemilu 2024. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.